Satu film, satu cerita. Dibahas tuntas di Sedal Movie. Film apa yang akan dibahas hari ini? Ini dia. Cerita dibuka dengan seorang bos Yakuza yang hidupnya super waspada. Rumahnya kayak markas Mobile Legends, penjaga di mana-mana, 24 jam non-stop. Bukan takut cicilan, tapi karena ada gosip tentang organisasi bayangan yang bisa bunuh orang tanpa ketahuan. Singkatnya, si bos ini hidupnya gelisah, muka galak tapi hatinya insecure. Suatu hari, anak buahnya masuk sambil bawa seorang pemusik cewek buat hiburan. Bos langsung kayak, "Udah, keluar semua, biar saya saja yang menikmati musiknya." Dan itu adalah kesalahan besar. Tiba-tiba terdengar teriakan. Penjaga masuk, bos sudah tewas. Kepala sudah uninstall. Si pemusik nunjuk ke patung samurai, penjaga langsung barbar. Dor, dor, dor ke patung. Lalu muncullah dia, sosok pembunuh utama kita. Masuk ke tengah-tengah penjaga dengan sikap kalem, tapi hatinya dingin. Setelah kroco-kroco dikirim ke alam barzah, tinggal ajudan plus bos. Sayangnya, saat duel, si pembunuh ini malah tak sengaja nembak si pemusik yang tak bersalah. Otomatis mentalnya langsung drop. Dia mundur karena merasa bersalah dan dimanfaatkan ajudan buat hajar dia. Si ajudan langsung membuka topengnya dan alangkah terkejutnya dia saat menyadari jika itu adalah seorang perempuan. Tiba-tiba lampu mati, bukan karena token 20 ribuan habis, tapi karena ada tamu datang. Ternyata si pembunuh nggak sendirian, ada partnernya, cewek juga. Level brutal plus 10. Dia sikat semua penjaga, dia lepas topeng saat ajudan merangkak di luar rumah yang penuh salju. Setelah semua kelar, pembunuh pertama yang tadi pingsan dibangunin. Mereka pun pulang. Di jalan, agen pertama yang namanya Agen 13 curhat. "Aku tadi nembak orang tak bersalah." Sang mentor pun kembali mengingatkan jika mereka berdua dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan. Misi kita memang tidak selalu mudah, tetapi tidak pernah kompleks. Kita datang untuk membunuh, bukan untuk menolong atau bernegosiasi. Sehingga apapun yang terjadi di lapangan, tetap fokus pada tujuan. Begitulah kata sang Hanya mentor. membunuh. Ingat itu 13.
Setibanya di Jakarta, agen 13 langsung dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Ia disuruh kembali hidup normal dengan tetap menjaga identitas dan pekerjaan aslinya. Disinilah agen 13 sekarang tinggal di sebuah rumah susun kumuh yang berada di pinggiran kota Jakarta. Ia rutin meminum pil yang diberikan oleh organisasi bayangan untuk menekan rasa sakit di kepala. Jadi gini, mereka memang dilatih dari kecil, masa lalu dihapus, nama asli dilupain. Makanya dia sering sakit kepala, bukan karena kurang kopi, tapi karena cuci otak sedari kecil. Seminggu kemudian, agen 13 ke gedung kosong buat kontak organisasi. Jawaban operator cuma satu, minum obat, tunggu perintah, jangan bandel. Pulang ke rusun, dia lihat anak kecil bantu ibunya yang mabuk. Meski hati nuraninya tergerak untuk membantu, agen 13 mencoba mengabaikannya karena tidak ingin masuk terlalu jauh dalam kehidupan orang lain. Malamnya, rumah si ibu didatangi sekelompok preman. Sepertinya sedang terlibat masalah serius. Agen 13 melihat dari jendela, tapi berusaha tidak ikut campur. Besok paginya, ibunya ditemukan sudah meninggal. Anaknya sekarang sendirian, namanya Monji. Di warung bakso, Monji minta sisa makanan agen 13. Di situ mereka berdua berkenalan, dan Monji cerita kalau kematian ibunya ada hubungannya dengan seseorang bernama Haga. Setelah itu, agen 13 ngajak jalan-jalan naik motor biar nggak sedih. Monji cuma bilang, "Makasih ya, Kak." besok paginya, setelah mandi, agen 13 melihat ada secari kertas di dekat pintu. Ternyata, itu adalah pesan terima kasih dari Monji. Saat agen 13 akan mengecek keadaan Monji, ternyata Monji hilang. Seseorang datang, agen 13 sembunyi. Yang datang orang suruhan Haga, namanya Jeki. Agen 13 melumpuhkan Jeki dan mengorek informasi dari dia. Di mana Monji? Bawa aku ke dia. Ke siapa? Kagak. Ayo cepat. Dalam perjalanan, Jeki jelasin. Haga itu bos narkoba, di backup calon gubernur plus anaknya. Polisi juga ikut. Intinya, negara ini sudah seperti dunia ninja Konoha, tapi gelap semua. Kita kemana? Haga. Sama kembarannya, no. Sorry ya. Sampai di tempat hiburan Monros, agen 13 ketemu Soraya, adik Haga. Tidak jauh beda dengan Haga, Soraya adalah sosok yang sama-sama kejam dan hanya mementingkan uang. Mendengar agen 13 punya info berharga, Soraya mengizinkan untuk bertemu langsung dengan Haga. Awas kalau infonya nggak penting, ancam Soraya. Nama Cici. Sorry ya, maaf. Bos Haga di mana ya? Awas kalau infonya nggak penting. Bener. Udah, bos. Udah gua amanin tempatnya si Astri. Muka lo. Lo pakai barang gua. Kagak, bos. Itu emang mau gua kasih ke lu. Cek. Dia bawa cewek ke sini. Katanya buat Saat Jeki menemui Haga dan meninggalkan agen 13 sendiri di ruang CCTV, agen 13 langsung memeriksa rekaman CCTV. Benar saja, Monji pernah dibawa ke sini. Langsung gas agen 13. Pergi ke ruangan Haga, Soraya langsung dihajar, lanjut melawan Haga. Gak tahu. Tiba-tiba muncul aja nih. mana Monji?
Duel berlangsung singkat. Tiba-tiba Soraya sadar, langsung ambil senjata. Soraya nembak tapi salah sasaran, abangnya yang kena. Agen 13 nyuruh si Jackie bawa gadis yang lagi mabuk. Namun sesampainya mereka di lorong, para penjaga sudah menunggu 13 di sana. Tak butuh waktu lama bagi seorang pembunuh seperti Agen 13 menjatuhkan kroco-kroco ini. Pindah sampai ruang diskotik. Ketemu lagi sama Soriah yang masih penuh amarah. Di luar terdengar suara sirine mobil polisi. Semua langsung bubar. Agen 13 bersama Jackie kabur. Udah bunuh gua! Beralih ke Prasetyo. Polisi tapi jiwanya bukan polisi. Pas lagi siksa orang, dia dapat kabar. Haga mati. Dia ngamuk, telepon Ariel, anak calon gubernur. Nah, si Ariel ini, sang calon wagub bareng bapaknya sendiri di baliho senyum ramah pakai peci. Aslinya sangat jahat 11-12 sama bapaknya. Selesaikan semuanya. Di rumahnya, dia punya ruang bawah tanah. Dia pakai untuk nyiksa orang. Dan kali ini, korbannya Monji. Beralih ke Prasetyo sama anak buahnya yang lagi di rumah Jackie untuk mencari tahu siapa dan di mana Agen 13 berada. Saat yang sama, Agen 13 mendatangi gedung kosong tempat telepon organisasi berada. Dia tanpa izin mengaktifkan protokol darurat agar bisa dapat senjata. Jackie sendiri terlihat sedang di rumah merawat neneknya yang sakit, sampai akhirnya Prasetyo dan pasukannya menerobos masuk untuk mencari info tentang Agen 13 berada. Gimana, Jack? Jackie bilang, dia langsung berpisah setelah pergi meninggalkan klub Montrose. Dia terus bilang ke Prasetyo kalau dia gak ada hubungan dengan Agen 13. Saat itu juga, terdengar suara tembakan. Prasetyo nyuruh anak buahnya memeriksa keluar. Agen 13 datang pakai motor untuk menghabisi semua anak buah Prasetyo. Kroco tumbang. Tinggal Prasetyo. Lagi diinterogasi, Jackie panik nyerang Agen 13. Pras berhasil kabur. Dengan cepat, Agen 13 langsung mengejar Prasetyo. Agen 13 mengejar sampai rumah mewah Ariel dan bapaknya. Sanalah tragedi berantai terjadi. Agen 13 ditabrak mobil Ariel. Prasetyo yang masih marah pun sempat berniat membunuh Agen 13, namun berhasil dicegah oleh Ariel yang ingin lapor dulu ke bapaknya. Saat Prasetyo berbisik ke telinga Agen 13, tiba-tiba
Prasetyo pun tewas di tangan agen 13. Ariel marah dan langsung membuat agen 13 pingsan dan dibawa ke ruang bawah tanah. Sekarang kita beralih di hutan Kamboja ketika sang mentor umrah dalam misi memburu targetnya, di mana saat si mentor sedang terancam, tiba-tiba saja muncul agen lain yang tingginya melebihi tiang listrik, yang langsung meremas kepala si musuh. Dia bernama Troika, agen pembunuh bayaran cabang Rusia yang diutus untuk mendampingi si mentor dalam misinya. Mereka terus berjalan sampai ke dalam hutan, sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk tempat si target berada. Troika menyuruh si mentor untuk masuk sendirian, sementara ia akan menghadapi musuh yang ada di luar. Entah siapa targetnya, namun dari caranya bertarung, target jelas adalah orang yang sangat terlatih. Saat target jatuh, si mentor cukup terkejut saat menyadari jika dia adalah mantan anak didiknya sendiri, yaitu Volver alias agen pembunuh bayaran yang sempat dinyatakan berkhianat. Pada akhirnya, terungkaplah kenapa dia dan beberapa agen lain membelot. Mereka mengetahui suatu kebenaran akan organisasi bayangan ini, yang memanfaatkan orang-orang terlatih seperti mereka untuk kepentingan satu kelompok. Si agen mengaku hanya ingin menjalani kehidupan seperti orang normal, bahkan dia saat ini sedang hamil. No. Tak tega harus menghabisi mantan anak didiknya sendiri, Umrah pun hanya terdiam saat si agen akan pergi. Tapi di depan pintu sudah ada Troika yang menyambut dan langsung menghabisi si agen. Saat perjalanan pulang, Troika pun mengadu kepada sang handler terkait si mentor yang sempat ragu dalam membuluh. Tak hanya itu saja, si handler pun menunjukkan foto-foto kekacauan di Jakarta yang dibuat oleh agen 13, sehingga Umrah harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak didiknya tersebut. Kembali ke agen 13 yang sedang disekap di ruang bawah tanah. Ariel menyiksa agen 13 dengan penuh amarah, di mana saat Ariel akan menghabisinya, tiba-tiba bapaknya muncul dan langsung memarahi Ariel atas kematian Haga dan Prasetyo. Karena mereka masih butuh biaya besar untuk kampanye, maka transaksi jual beli narkoba dengan seseorang yang bernama Kabil harus tetap dilanjutkan. Bapak melihat potensi dalam diri agen 13. Solusi bapaknya, pakai agen 13 buat transaksi narkoba dengan Kabil. Kalau berhasil, uang dapet, barang tetap punya mereka. Plot licik bapak dan anak combo. Mereka pun memasukkan Jackie dan Monji ke dalam mobil, di mana Monji sudah sangat babak belur dan wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Transaksi malam pun tiba. Dengan membawa serta Monji dan Jackie, agen 13 pun dipaksa untuk maju membawa tas berisi barangnya. Setelah uang sudah di tangan Ariel dan barangnya dibawa si Kabil, Jackie yang berada di dalam mobil bersama si bapak pun melihat kondisi Monji sudah sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Jackie langsung melakukan pemberontakan dan berteriak memberitahu agen 13 tentang kematian si Monji. Monji mati! Monji mati! Kabil sadar akan dikhianati. Semua baku tembak. Semua orang kalang kabut. Si bapak calon Wagub pun mati di tangan anak buah Kabul. Setelah Ariel melihat bapaknya mati, Ariel ngamuk. Dia ambil senjata dan mulai menembaki anak buah Kabul. Selesai dengan para kroco, Ariel lompat ke mobil Kabul, memakai topeng kebanggaannya, lalu menghujani Kabil dengan ratusan peluru hingga tewas.
Setelah itu, Soriah menemukan Jackie yang sedang bersembunyi di balik mobil. Langsunglah dia ingin menembak, namun tiba-tiba agen 13 datang dengan mobil dan menabrak Soriah. Ini yang tersisa hanya Ariel dan agen 13. Hasilnya, politikus lawan pembunuh profesional. Ya, kira-kira tahulah ya siapa yang menang. Dan seperti inilah akhir hayatnya. Setelah semuanya selesai, agen 13, Jackie dan Monji yang sudah mati pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil. Sampai akhirnya... Agen 13 sekarang disekap oleh si handler dan mentornya yang akan mengeksekusinya sebagai bagian dari protokol. Ketika si mentor akan melakukannya, Jackie tiba-tiba mendorong Umbra dari belakang. Jackie pun mati ditembak oleh si handler. Handler menyuruh Troika untuk mengejar agen 13. Dan pertarungan antar agen bayangan pun tak terelakkan lagi. Agen 13 berhasil mengalahkan Troika. Mentor turun tangan. Mereka bertarung di kabin pesawat. Pertarungan yang panjang antara mentor dan murid. Setelah terkena ledakan bomnya sendiri, Umbra pun masih bisa bangkit dan berniat menghabisi agen 13. Lalu tiba-tiba si handler datang menyuruh Umbra menghabisi agen 13. Tapi apa yang terjadi? Setelah si handler mati dan Umbra juga sudah di ujung, agen 13 pun diberitahu tentang nama aslinya, yaitu Nomi. Ya, ternyata si mentor adalah ibu angkat agen 13 alias Nomi. Umbra tidak hanya menjadi pelatih, tapi juga seperti figur ibu atau orang tua bagi agen 13, karena dia mengambilnya setelah membunuh ibu 13 saat menjalankan tugas dulu, kemudian membesarkannya dan memberikan kode nama 13. Benar kata Wolver bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi saja dan tidak bisa kembali ke kehidupan normal mereka lagi. Terakhir, kita akan melihat agen 13 alias Nomi sedang menguburkan Monji di pemakaman umum, tempat di mana ibu Monji dikubur. Tapi tiba-tiba sepasukan agen bayangan pun tiba-tiba muncul. Dipimpin oleh agen yang bernama agen 14, yang jika dia menghabisi Nomi maka peringkatnya akan naik menjadi agen 13. Tapi ya, muncul seseorang berhelm yang menghabisi pasukan agen 14 dengan bermodalkan granat yang siap diledakkan. Agen 14 pun akhirnya mundur dengan tawa kuntinya dan memilih hari lain untuk menghabisi mereka. Helm dibuka, Master Burai masuk. Agen senior sekaligus mentor Umbra. Sama seperti para agen pembelot yang sudah mengetahui kebusukan organisasi bayangan, Master Burai mengajak Nomi untuk bekerja sama, dan pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tamat. Film The Shadows Trace bukan sekedar tentang aksi atau pembunuh bayaran, tapi tentang kehilangan identitas, trauma masa kecil, dan pilihan untuk menjadi manusia di tengah dunia yang kejam. Dan bahkan seseorang yang dibesarkan dalam kekerasan masih punya kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.